Ngeri, bom bunuh diri targetkan warga Cina di Pakistan. 2 tewas. Sebuah serangan bom bunuh diri menargetkan kendaraan yang membawa warga negara Cina di Pakistan Barat Daya. Polisi setempat mengatakan 2 orang tewas dan 3 orang lainnya terluka. Tidak ada pihak atau kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Ledakan bom bunuh diri itu terjadi di Easy Bay Road di kota pelabuhan Gwadar sekitar pukul 7 malam. Sebuah pernyataan polisi mengatakan para warga negara Cina menderita luka ringan. Gwadar berada di Provinsi Barat Daya, Balochistan, di mana gerilyawan separatis melancarkan pemberontakan yang telah berlangsung lama anti-Cina. Serangan itu terjadi setelah serangan bus di Provinsi Barat Laut Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa. Awal bulan lalu, serangan tersebut menghabisi 13 orang, termasuk 9 pekerja Cina dan 2 tentara Pakistan. Cina sangat terlibat dalam pengembangan pelabuhan Gwadar di Laut Arab sebagai bagian dari koridor ekonomi Cina-Pakistan senilai 60 miliar dolar Amerika yang merupakan bagian dari proyek infrastruktur Belt dan Road Cina. Banyak warga di Pakistan sangat tidak menyukai hal itu. Gerakan anti-Cina mengaung di mana-mana. Tawaran menggiurkan, tidak goyahkan SKV, tinggalkan sejarah. Seorang warga Palestina di Yerusalem bernama Abdel Fattah SKV tetap teguh dalam pendiriannya dengan menolak sebuah tawaran menggiurkan untuk mengosongkan dan meninggalkan rumahnya di lingkungan Sheikh Jarrah oleh pemukim Israel. Menurut SKV, tawaran itu berupa pemberian uang tunai sebesar 5 juta dolar Amerika oleh pemukim Israel. Ia merupakan salah satu dari puluhan warga Palestina yang tinggal di Sheikh Jarrah yang diduduki oleh Israel di Yerusalem Timur dan hingga saat ini terus menghadapi tekanan meninggalkan rumah mereka. Pada Januari, pengadilan Israel memutuskan untuk mengusir 7 keluarga Palestina dari rumah mereka di Sheikh Jarrah. Hal ini kemudian memicu bentrokan sengit antara warga Palestina dan Israel di wilayah Palestina pada Mei. Perselisihan tersebut bermula pada 1948 ketika ratusan ribu warga Palestina diusir secara paksa dari rumah dan tanah mereka. Ini menjadi sebuah tragedi yang oleh warga Palestina disebut sebagai Nakba atau bencana. Dilansir Anadolu Agency, keluarga SKV termasuk di antara 28 keluarga yang menetap di Sheikh Jarrah pada 1956. Berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Yordania yang memerintah tepi barat termasuk Yerusalem Timur sebelum pendudukannya pada 1967 serta Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsian Palestina. Namun Asosiasi Pemukiman Israel mengklaim bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh orang Yahudi sebelum 1948. Sebuah klaim yang ditolak keras oleh orang-orang Palestina. Pada Oktober, Mahkamah Agung Israel menawarkan warga Palestina untuk tetap tinggal di Sheikh Jarrah sebagai penyewa di rumah mereka selama 15 tahun. Menurut proposal yang diajukan kepada keluarga Palestina dan Asosiasi Pemukiman, mereka akan diakui sebagai penyewa yang dilindungi selama 15 tahun atau sampai kesepakatan lain tercapai. Selama periode itu, mereka yang tinggal di rumah-rumah yang terancam pengusiran akan membayar sewa kepada organisasi pemukim Nahalat Simon yang mengklaim kepemilikan tempat tanah rumah-rumah itu dibangun. Tidak mengherankan keluarga Palestina menolak tawaran itu dengan alasan ini akan menyiratkan mereka mengakui kepemilikan pemukim Israel atas rumah.
Eskafi khawatir keluarganya akan mengungsi untuk kedua kalinya sejak Nakba. Ia mengatakan bahwa telah menjadi pengungsi bersama orang-orang terdekatnya sejak 1948. Keluarga saya telah mengungsi sejak 1948. Kami dulu tinggal di Baaka di pinggiran Yerusalem Barat dan kami datang ke Yerusalem Timur, ujar Eskafi. Eskafi mengatakan rumahnya seluas 130 meter persegi atau 1399 kaki persegi adalah rumah bagi 14 orang termasuk anak dan cucunya. Penggusuran di rumah mereka dimulai pada 2008, diulang pada 2009. Sejak itu, keluarga Eskafi dan keluarga Palestina lainnya terus-menerus ketakutan bahwa nasib serupa akan menimpa mereka. Menurutnya, masalah bermula pada 1972 ketika kelompok Yahudi menuduh kepemilikan tanah dari 28 keluarga tersebut. Pada 1972, Komite Separdik, sebuah asosiasi pemukim Israel dan Komite Neset Israel mengklaim bahwa mereka memiliki tanah dan rumah sejak 1885. Mereka mengatakan bahwa telah memperoleh dokumen kepemilikan dan pejabat Ottoman ketika memerintah Palestina. Namun Eskafi mengatakan pengacara keluarga Palestina menemukan dokumen itu palsu. Ini juga menyebut ada dokumen Turki yang mengingkari kepemilikan Yahudi atas tanah itu dan kosan dokumen bukti kepemilikan atas nama Sulaiman Darwish Hijazi yang menunjukkan bahwa tanah itu milik keluarga Hijazi, mengatakan pengadilan Israel telah menolak dokumen yang diajukan oleh keluarga Palestina. Kami menjalani kehidupan yang bahagia, tetapi pada saat kami kehilangan 3 bangunan pada 2008 dan 2009 dan pemukim menetap di dalamnya. Eskafi mengatakan tawaran untuk rumahnya berlangsung sejak 1970-an dan akan terus berlanjut. Tapi Eskafi mengatakan tetap menentang akan mempertahankan rumahnya dengan segala cara. Bagi mereka uang bukan masalah dan mereka menawarkan cek kosong sebagai ganti mengosongkan rumah. Meski Eskafi mengaku khawatir dengan hal yang tidak diketahui, ia siap menghadapi tantangan untuk tetap tinggal sebagai keluarga di sejarah. Tidak ada yang akan mengabaikan sejarah, kami akan mempertahankannya sampai nafas terakhir kami, jelas Eskafi.